Yaitu nama saya Samuel Thomas Latekai, saya dari Politeknik Bakti Semesta, jurusan Rekayasa Keamanan Cyber. Saya di sini sebagai mahasiswa MSIB batch 7 dari Mitra Akademi Bisa AI Academy. Saya mengikuti aktivitas cyber security. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini topik-topik yang akan saya bahas ke depannya. Yang pertama yaitu ancaman keamanan di dunia ini. Jadi saya akan membahas tentang beberapa ancaman yang sering terjadi di dunia online atau dunia maya. Lebih tepatnya di Indonesia ya, yang sering terjadi. Yang kedua, langkah-langkah perlindungan diri. Di sini saya juga akan memaparkan bagaimana langkah-langkah untuk melindungi diri teman-teman dari serangan cyber. Yang keempat, manfaat dari keamanan cyber. Jadi apa manfaat dari keamanan cyber ini? Apa yang kita dapati dari mengetahui apa itu serangan cyber? Dan yang terakhir, saya akan mendemonstrasi bagaimana seorang penjahat cyber atau dikenal sebagai hacker dapat mencuri data atau masuk ke sistem teman-teman atau mencuri akun atau data pribadi teman-teman. Oke. Nah, slide selanjutnya yaitu pertama ancaman keamanan cyber. Nah, kita tahu serangan cyber sering terjadi di Indonesia. Itu sering terjadi tuh di kebanyakan di instansi pemerintah, contohnya BPJS. Nah, di tahun 2021 diduga kebocoran data sebanyak 2 juta data penduduk Indonesia bocor. Berupa apa? Berupa NIK, KK, terus alamat, dan lain-lain sebagainya. Di sini ancaman-ancaman ini sering terjadi. Kadang-kadang teman-teman tidak tahu apakah data kalian bocor atau tidak. Nah, jadi kita tidak tahu nih bagaimana data-data kita bocor. Nah, disitulah pemahaman tentang serangan cyber atau ancaman-ancaman cyber itu penting untuk teman-teman ke depannya. Ini kasus yang marak terjadi waktu itu. Dan juga data ini mengakibatkan kerugian. Kerugian berupa apa? Di tangan orang yang tidak tahu, bisa saja tidak berfungsi. Tapi kalau di tangan seorang yang memang paham data-data itu sangat berguna. Contoh kalau foto KTP, bisa saja kita gunakan untuk pinjaman online. Nah, nanti pakai foto KTP orang lain. Jadi nanti ditagihnya nih orang lain yang ambil tapi ditagihnya ke orang lain. Jadi si A menggunakan data pribadi dari si B, terus dari pihak banknya menagih dari pihak B, sedangkan pihak B ini tidak tahu apa yang terjadi. Nah, itulah kebocoran data. Itu kalau digunakan oleh orang yang salah, contohnya hacker. Dia akan menggunakan datanya seperti itu. Tapi untuk orang awam yang tidak tahu, mereka biarkan aja. Karena itu penting atau tidak. Bagi mereka tidak penting. Tapi bagi seorang hacker yang paham tentang dunia maya, terus alurnya itu sangat penting. Jadi teman-teman harus sangat waspada. Kedua, ada juga yang baru-baru ini terjadi, yaitu serangan pusat data nasional. Ini serangan ini tuh waktu itu marak sekali, sampai diperbincangkan di mana-mana. Di sini kasusnya itu terjadi di instansi pemerintah, nah, di pusat data nasional sementara. Jadi ceritanya gini, dari pusat data ini menerima data atau file yang mencurigakan. Ketika dimasuk, file itu adalah file jahat atau malware. Malware ini salah satunya adalah ransomware. Ransomware itu adalah satu jenis virus komputer yang dapat merusak atau mengunci file. Nah, ketika terkunci,
data-data pribadi di instansi itu, dari pusat data ini itu tidak bisa diakses. Oh, itu pribadi negara atau apa tidak bisa diakses. Nah, itulah berbahayanya itu. Jadi semua instansi pemerintah yang berjalan di pusat data nasional sementara ini akan berhenti karena tidak bisa diakses. Ini juga mengakibatkan kerugian di pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat. Di pihak pemerintah apa? Karena mereka harus menanggulangi, terus harus perbaikan data, pengembalian data, terus memperbaiki atau mengupgrade sistem mereka. Nah, itu nanti mengeluarkan biaya lagi. Di segi masyarakat, itu terutamanya tuh di bagian layanan. Kan pusat data ini terhubung di layanan pemerintah toh. Ketika mereka down atau berhenti, maka semuanya akan berhenti. Jadi ketika kita data ini terkena virus atau ransomware, dia akan terkunci, jadi tidak bisa diakses. Itulah berbahayanya serangan cyber. Jadi dia bisa mendown atau berhentikan sebuah sistem atau layanan pemerintah. Jadi kita tidak bisa diakses. Kayak contohnya waktu itu kalau tidak salah itu SIM digital udah salah tuh. Itu dia down, layanan pemerintah kalau salah. Dia down karena pusat data nasional ini terkena ransomware. Jadi kita harus perhatikan apa itu. Terus slide selanjutnya kita yaitu phishing dan penipuan online. Di sini phishing dan penipuan itu banyak sekali terjadi. Mau itu melalui WA, mau itu melalui email, mau itu melalui Telegram, atau melalui apa saja yang berupa link. Jadi phishing dan penipuan online ini berupa penipuan secara digital. Jadi phishing ini kita orang si A anggap si A ini adalah seorang hacker. Dia memberikan link yang dia telah buat untuk mencuri data dari si B. Nah, si B ini si A ini kasih ke si B, bilang ke si B, ini link yang bagus. Contohnya ini link apa? Login Facebook atau login IG. Nah, dia kasih. Si B ini tidak memiliki pemahaman tentang serangan cyber. Contohnya phishing atau penipuan online atau yang lain-lainnya. Dia tidak tahu. Si B ini dia asal tekan aja. Diminta masukkan username, diminta memasukkan email, diminta memasukkan password, diisi saja. Dia tidak tahu apa yang dia. Nah, si B ini, si A ini, si hacker, dia, ini dia tidak tahu apa itu phishing. Jadi ketika si B selesai mengisi semuanya, ketika login, datanya masuk ke si A atau si hacker ini. Jadi data pribadi yang kalian kira kalian isi di sebuah website, contohnya login Facebook atau login IG, kalian kira itu aman-aman aja. Tapi ketika kalian login, dia tidak masuk, malahan data yang kalian masukkan ini masuk ke bagian si hacker. Nah, itulah. Jadi teman-teman harus berhati-hati tentang penipuan phishing dan penipuan online. Ini sering terjadi. Contohnya kayak penipuan bank. Diminta mengklik link ini agar menerima bayaran. Nah, itu harus diwaspadai karena tidak mungkin masa ngisi link hanya langsung dibayar. Tidak kan? Jadi kita harus waspada terhadap link-link yang berbahaya. Nah, ini nanti selesai nanti saya mendemokan bagaimana si hacker melakukan phishing. Oke. Yang ke selanjutnya yaitu langkah-langkah perlindungan diri. Di sini saya akan memaparkan bagaimana
dan cara kita melindungi diri dari serangan-serangan. Yang pertama adalah pelindungan diri itu gunakan kata sandi yang kuat. Jadi kita harus menggunakan kata sandi yang kuat. Jadi tidak boleh menggunakan kata sandi yang biasa-biasa aja. Contohnya nih, di sini saya memasukkan kata sandi yaitu berupa Samuel, S-nya besar, A-nya kecil, M-nya besar, U-nya kecil, E-nya besar, L-nya kecil. Nah, ini kombinasi yang sangat bagus untuk password. Sangat. Kenapa sangat bagus? Karena ini membuat kata sandi dengan panjang dan kompleks. Ini panjang nih. Nah, terus menggunakan huruf besar. Nah, dia menggunakan huruf besar, huruf besar, huruf besar. Menggunakan huruf kecil. Nah, kecil juga, menggunakan huruf kecil. Menggunakan angka. Nah, ada angka nih. 1704. Nah, dia menggunakan angka. Terus simbol. Simbol ini terserah. Nah, yang penting tidak diketahui, tidak boleh apa? Kalian sering pakai. Jadi, menggunakan simbol yang jarang dipakai. Itu meningkatkan password Anda. Jadi tidak perlu takut si hacker dapat mengetahui password Anda, karena password Anda tuh bukan password yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Harus password yang memang punya kombinasi ini. Yaitu menggunakan sandi yang panjang kompleks, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, dan juga menghindari menggunakan kata sandi sama untuk beberapa akun. Contohnya akun Facebook, menggunakan password yang sama. Terus akun IG lagi, menggunakan password yang sama. Nah, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena jika seorang masuk ke dalam akun Facebook, dia udah tahu nih passwordnya ini, username-nya, passwordnya udah tahu. Nah, ketika masuk ke IG, dia tahu. Nah, itulah bahayanya. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata sandi berulang-ulang. Terus dan juga tidak boleh menggunakan kata sandi yang tidak memenuhi kriteria yang di atas ini. Jadi contohnya ini cuma menggunakan huruf kecil saja, angka. Nah, ini tuh tidak aman untuk teman-teman. Jadi kata sandi ini tidak aman untuk teman-teman ya. Jadi harus menggunakan kata sandi yang di atas. Ini punya kombinasi nih. Sedangkan ini nih tidak ada, cuma hanya dua aja, yaitu huruf kecil sama angka. Jadi berbahaya ketika kita, dan sangat mudah prediksi atau di brute force atau dibuat. Jadi kita bisa tahu nih, sangat gampang ya, hanya dua kombinasi aja, huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil. Nah, dia sangat gampang. Itulah kalian harus menggunakan password yang kuat di semua akun dan juga tidak boleh menggunakan kata sandi yang sama di beberapa akun. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu aktif verifikasi dua langkah. Apa itu verifikasi dua langkah? Verifikasi dua langkah itu verifikasi yang menggunakan dua cara. Contohnya menggunakan username, password, dan juga menggunakan kode yang dikirimkan di HP. Contoh kita mau masuk ke akun bank kita atau akun Google kita, membutuhkan username password nih. Terus kalian tidak menggunakan two authentication atau dua autentikasi. Jadi hanya satu saja. Contoh cuma menggunakan username dan password aja. Itu di zaman ini gampang aja untuk hal-hal seperti itu. Apalagi tidak menggunakan
kata sandi yang tidak kuat seperti yang tadi, sangat gampang. Jadi kita harus menggunakan dual authentication. Kenapa? Karena jika kita menggunakan dual authentication, si hacker hanya bisa sampai ke username sama password saja, tapi kode yang dikirimkan langsung ke handphone kita. Jadi kita langsung mendapatkan kode dari contohnya dari Facebook. Dia kirimkan kode ke email kita, kekirim ke kita nih. Nah, sedangkan si hacker enggak, dia cuma bisa dapat dia sampai hanya di username sama password, gitu aja. Jadi tidak bisa nih masukkan OTP yang dikirimkan oleh pihak ketiga, contohnya Facebook. Nah, jadi ini penting agar akun kalian tidak mudah dibobol. Contohnya kayak akun Facebook, akun IG, terus TikTok, dan lain-lain sebagainya. Ini berguna untuk kalian ke depannya, contoh agar mengamankan diri. Kaget-kaget lagi, ada yang teman-teman akunnya kehack. Ih, kenapa akun saya kehack? Kenapa ya? Nah, contohnya, kenapa? Karena satu, tidak pakai password yang contoh saya itu kompleks, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, dia tidak pakai itu. Terus sandi yang jadi kita tidak boleh menggunakan hal seperti itu ya untuk menjaga keamanan kita ke depannya agar tidak mudah diperdaya oleh hacker. Oke, yang ketiga yaitu langkah-langkah perlindungan diri. Jadi kita harus paham langkah-langkah perlindungan diri. Yang ketiga itu waspada email atau tautan yang mencurigakan. Contoh misalnya kayak yang saya tadi bilang yaitu email, terus link-link yang mencurigakan. Kita harus waspada pada link-link seperti itu. Kenapa waspada? Karena kita tidak tahu itu linknya tuh mengarah kemana. Linknya itu link aman atau tidak. Contohnya ini, link resmi, namanya http www.perusahaan.com. Link palsu, http www.perusahaan.com. Jadi bisa disimpulkan nih, tidak sama ini berbeda. Nah, jadi si hacker nih mengkelabui teman-teman dengan cara seperti ini. Tidak teliti. Jadi dalam hanya melihat tampilannya aja, tapi tidak melihat apa yang URL-nya atau ketika masuk tidak melihat dia mengarah kemana. Jadi kita harus teliti dalam masuk ke website. Dan juga email-email nih yang mencurigakan, terus kayak email untuk di online atau yang lain-lain kayak pinjaman, itu tidak boleh karena kita tidak tahu ini aman atau tidak. Jadi kita harus berhati-hati dan juga tidak boleh asal-asal ngeklik. Contoh, ada yang bilang ini bayar mengisi ini uang segini. Nah, ini berbahaya. Kan orang-orang awam kan tidak tahu. Bisa saja mereka percaya. Mereka percaya, langsung ngisi. Tidak dapat apa-apa. Malahan data kita tidak sadar data kita tuh telah diambil. Berupa apa? Contoh nomor telepon. Nanti nomor telepon yang didapat dari si hacker nih bisa digunakan untuk telepon-telepon online kayak permintaan pinjaman judi online tuh, telepon yang salah sambung. Itu satu tanda-tanda jika nomor kalian telah dibocor nomor-nomor. Jadi sering mendapatkan telepon yang tidak tahu dari mana. Terus contohnya telepon untuk
pinjaman, terus telepon yang lain. Nah, itu salah satunya ciri-ciri telepon atau nomor telepon Anda telah bocor, data pribadi, yaitu nomor telepon Anda telah bocor. Sering digunakan. Nah, itu dia. Jadi kita harus berhati-hati dan juga harus memiliki pemahaman tentang serangan cyber, terus pemahamannya, cara melindungi diri teman-teman, dan juga cara mencegah agar teman-teman yang lain bisa memahami apa yang penting, apa yang dibutuhkan oleh kita untuk menjaga diri kita dari serangan-serangan cyber. Untuk selanjutnya, nih, manfaat kesadaran keamanan cyber. Manfaatnya apa? Manfaatnya ada 5. Ini ada banyak sih, tapi saya ambil poinnya 5. Yaitu melindungi data pribadi. Yang tadi saya bilang kan, melindungi data pribadi itu penting. Karena zaman sudah canggih. Zaman tidak seperti dulu lagi. Sekarang internet sudah merajalela. Sekarang di mana-mana kita bisa mengetahui. Di mana-mana kita bisa tahu, dia sedang apa. Jadi semuanya udah bebas. Karena kita bisa tahu dari apa yang kita pegang nih, yang teman-teman pegang sekarang tuh. Nah, dia bisa tahu segalanya. Karena apa? Karena internet. Nah, itulah kecanggihan dari internet. Tapi, yang tadi saya jelaskan juga, keburukan dari internet itu ada. Ada baik, ada buruk. Jadi kita harus melindungi data diri kita. Data diri pribadi kita ini seperti perwujudan kita di dunia maya. Kita tinggal di mana, terus nama kita, terus nomor telepon kita berapa. Nah, itu adalah urusan diri teman-teman di dunia maya. Jadi kita harus melindungi data diri kita agar tidak mudah dicuri oleh hacker. Nah, itulah perlindungan data pribadi. Terus mengurangi risiko penipuan online. Jadi kalau kita paham tentang serangan cyber, terus gimana mencegahnya, terus manfaatnya untuk kita apa, itu bisa mengurangi risiko penipuan. Jadi kita tidak perlu takut lagi jika yang telepon dari pihak B minta setoran ini. Jadi kita gak gampang percaya minta data ini. Dia percaya. Kita cari keasliannya dulu. Apakah memang betul atau tidak. Karena serangan itu sering terjadi. Penipuan online melalui telepon, melalui chat, dan melalui yang lainnya, email juga. Jadi kita harus paham. Jadi kita mengurangi risiko penipuan online kepada kita. Ini yang bagus untuk teman-teman yang lainnya agar bisa paham apa pentingnya itu. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang aman. Dengan kita paham keamanan cyber, jadi kita bisa menggunakan teknologi yang aman. Jadi contohnya kayak saya tuh mahasiswa dari Politeknik Bukit Semesta, jurusan Rekayasa Keamanan Cyber. Saya belajar tentang serangan cyber, dunia maya, terus dan lain-lainnya. Nah, penggunaan teknologi aman, ketika saya paham kesadaran cyber, jadi saya bisa menggunakan teknologi aman. Contohnya tadi tuh, menggunakan password, terus yang lainnya. Terus juga bisa sharing ke teman-teman bagaimana mencegahnya, terus bagaimana langkah yang diambil, manfaatnya untuk teman-teman apa, terus gimana mencegahnya untuk diri kita. Nah, penggunaan teknologi yang aman. Jadi ketika kita menggunakan teknologi dengan kesadaran cyber, kita akan aman. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepercayaan diri dalam dunia digital. Contohnya, kita mau buka link nih. Kita contohnya kita seorang yang sudah paham serangan cyber,
terus ada link yang muncul, terus kita lihat link ini sepertinya tidak berbahaya. Oke, paham. Dia sudah paham. Kenapa? Karena dia bisa menganalisis link ini itu tidak seperti link sembarangan. Dia linknya memang link asli dari perusahaannya, bukan link penipuan. Jadi kita bisa percaya diri browsing internet, kita bisa masuk ke, contohnya kita mau masuk ke akun Facebook tapi di HP teman, HP temani. Jadi kita nggak perlu lagi takut akun kita dibajak. Kenapa? Kita menggunakan satu, sandi yang kuat, dua, autentifikasi, dan yang ketiga, nih, apa tadi? Waspada tautan, ya. Jadi dengan kita paham 3 itu, jadi kepercayaan diri kita tinggi di dunia maya. Jadi kita nggak perlu takut lah data kita dicuri, akun kita dihack, dan lain sebagainya. Dan juga berinteraksi ke orang lain tuh gampang, karena serangan cyber, terus meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan juga yang kelima yaitu perlindungan diri terhadap malware. Nah, kita dapat melindungi diri dari malware. Kenapa? Karena yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu serangan cyber berupa ransomware. Nanti ini saya demokan bagaimana ransomware ini bekerja. Di sini perlindungan tentang malware ini kenapa? Karena serangan-serangan cyber itu banyak sekali menggunakan malware. Malware itu apa? Malware adalah sebuah program jahat yang dapat menginfeksi perangkat lunak. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, ransomware. Jadi malware ini kayak virus, tapi di dunia maya. Bukan virus, penyakit. Saya bilang penyakit lah. Virus itu beda, virus beda. Jadi dia kayak penyakit yang bisa menjangkit dan merusak komputer. Maupun itu di hardware atau software. Nah, jadi dengan perlindungan kita gak perlu lagi takut serangan cyber berupa serangan malware, terus penipuan online, dan lain sebagainya. Jadi dengan pemahaman tentang serangan yang terjadi di dunia maya, kita bisa percaya diri. Dan juga menggunakan teknologi dengan aman. Ini meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi teman-teman harus paham ya, dan kapan pemahaman serangan cyber itu digunakan. Nah, itulah kepercayaan diri yang ditanamkan di diri teman-teman, yaitu tentang serangan cyber yang sering terjadi. Karena akhir-akhir ini contohnya ini nih, kasus-kasus seperti ini nih semua sering terjadi di Indonesia. Dan juga sering terjadi di instansi pemerintah. Sering terjadi, contohnya kayak di Telkomsel, ada juga dari pusat data, kementerian hukumnya, dan juga bank-bank tuh sering terjadi. Jadi kita harus paham, karena di Indonesia ini negara yang berkembang, jadi untuk serangan-serangan cyber atau pemahaman tentang dunia maya ini masih kurang, karena pemahaman Indonesia ini masih terbilang rendah. Dunia maya, serangan cyber, dan lain sebagainya masih terbilang belum menunda. Karena apa? Belum ada orang yang punya spesifikasi tentang yang namanya tuh cyber security. Jarang. Ada sih 1, 2, 3 saja. Tapi jarang ada yang punya pemahaman. Yang kan tuh informatika, terus ilmu komputer, sistem informasi,
bisa saja mereka jadi seorang security. Tapi kan basic mereka kan bukan itu. Nah, jadi kita harus waspada karena serangan-serangan ini sering terjadi di Indonesia. Oke. Untuk terakhir saya akan menemukan bagaimana itu phishing dan ransomware. Ransomware ini salah satu jenis dari malware. Ini saya jelaskan dulu phishing ini seperti apa. Tadi saya bilang tuh, phishing adalah uh, praktek penipuan online yang dilakukan dengan cara membohongi korban untuk mendapatkan informasi pribadi. Jadi dia membohongi korban serupa dia tuh adalah orang baik. Kan di dunia maya ini kita tidak tahu yang mana yang baik, mana yang jahat. Semuanya anonim. Jadi tidak diketahui. Bisa saya masuk ke link yang lain dan yang lain. Yang kedua itu ransomware. Ransomware ini kalian tahu, yang tadi saya bilang kan pusat data. Di sini saya akan mendemokan di mana ransomware itu dapat mengunci file-file penting yang disimpan di perangkat komputer. Nah, ransomware ini adalah sejenis program jahat atau malware yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tebusan dibayar. Jadi ransomware ini kayak pemeras. Pemeras. Jadi dia peras korban gitu lah. Kalau tidak bayar, dia tidak akan kasih kunci. Nah, nanti saya praktekkan nanti buat teman-teman tahu gimana tuh ransomware bekerja. Oke, ini saya akan mempraktekkan dari phishing. Di sini karena ini hanya untuk apa? Edukasi, jadi tidak untuk dipraktekkan ya teman-teman ya. Ini hanya untuk edukasi ya. Sini saya sudah membuat link phishing. Link phishing nih. Link phishing. Oke, sini saya udah ada link phishing. Ini ada beberapa nih URL nih, link phishing nih. Ini link phishing yang saya buat. Yang serupa saya ini adalah orang yang baik. Nah, kita masuk. Lagi. Ini saya mulai programnya di sini. Kita pilih Instagram. Terus tradisional. Ini adalah gimana seorang hacker dapat membuat link phishing untuk menipu korban-korban. Dari close lagi. Tunggu ya, lagi sedang dibuat. Jadi link phishing ini kayak penipu. Penipu yang dapat memperdaya orang masuk ke link yang telah. Nah, ini kenapa menjadi nih? Ini karena saya membuka banyak tab, jadi membebani laptop. Nah, teman-teman. Nah, kita pakai ini aja.
Nah, ini saya sudah link khusus untuk laptop saya ya. Ini memang sedikit susah untuk buat karena tunggu ya. Sini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan sembari saya membuat ini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, udah jadi. Jadi nilainya kita masukkan link. Nah, sini nih IP found. Jadi IP dari laptop saya, contohnya alamat dari alamat laptop saya ditemukan ini. Ini alamat laptop saya nih. Nah, ini disebut phishing. Link phishing ini. Coba kita lihat. Ini kan terlihat seperti website login Gram toh, kayak biasa. Tapi jika link website resmi milik Instagram, beda nggak? Dari teman-teman yang lain bisa katakan apa yang beda? Dia punya aturan kelihatannya, apa yang paling menonjol dari perbedaan kedua website ini? Ini website penipu atau phishing. Ini website asli milik Instagram. Oke, teman-teman ada Venia bisa menjawab. Mungkin yang asli itu ada login di Facebook. Kalau yang palsu itu tidak ada. Kemudian kalau yang asli itu bisa melihat passwordnya. Kalau yang palsunya itu tidak. Ya, betul. Nah, betul sekali ya. Ini tapi yang paling mencolok itu adalah kalau yang mencolok itu yang saya lihat itu login itu
pudar warna birunya. Kalau yang palsu. Nah, dia ini lihat kayak kusam, lama. Iya, kayak lama, kayak Ya, sedikit cerah. betul Kalau yang sekali. asli dia cerah warnanya. Betul. Secara kasat mata, iya. Jadi dia kayak terlihat kayak baru, bagus, terus Iya, bagus. Itu yang asli. Tapi yang paling menonjol dari semuanya tuh ini URL-nya. Coba kita lihat dari yang palsu dulu. URL-nya terlihat berbeda. Nggak ada nama Instagram. Nggak ada nama Instagram di sini. Cuman huruf-huruf acak-acakan. Sedangkan Facebook yang asli, ya, instagram.com akun login. Nah, ini yang asli kita harus perhatikan. Kalau link yang dari perusahaan resmi itu ada www, terus nama perusahaannya, loginnya. Nah, di sini asli. Jadi salah satu pembeda yaitu URL-nya. Karena URL ini sedikit susah dikelabui kalau kita teliti. Kalau kita teliti di URL website, bisa saja orang-orang kira itu website betul, padahal website palsu. Nah, tuh kita lihat di sini nggak www ini ada, terus nggak ada nama Instagram ini ada. Nah, toh coba kita lihat bagaimana si hacker dapat mengambil passwordnya. Sini saya akan masukkan nama saya, Samuel. Passwordnya Samuel. TKI. Nah, ketika kita login, kita lihat apa yang terjadi. Tidak login, tapi kita lihat di sebelah kanan saya tuh, sini ada ditemukan, yaitu nama akun Samuel, passwordnya S besar Samuel kecil besar LATKI. Jadi dia dapat mengambil password segampang itu aja. Jadi kita bisa login ke password akun teman-teman dengan password yang telah diambil. Gampang aja, gampang sekali. Jadi kita mendapatkan password dari password Facebook atau password yang lainnya itu dari seperti itu. Yang tadi saya demokan. Jadi kita harus waspada. Ya, teman-teman. Jadi kita harus paham gimana caranya, terus bagaimana si hacker itu mengambil data pribadi berupa password dan username kita. Nah, jadi kedepannya harus hati-hati ya. Yang tadi saya bilang tuh, ada dia punya nama Instagramnya. Ini kan waktu kita ini kan yang di sebelah kiri kan palsu toh. Tapi ketika kita login, dia pindahan ke website asli. Nah, ada www.instagram.com toh. Nah, dia langsung kayak dia langsung lari gitu. Dia lari, langsung pergi jauh. Nah, gitu. Ini saya akan berikan linknya. Kalau teman-teman mau coba silahkan. Saya juga gak akan ambil sih. Cuman ingat ya teman-teman, yang saya demokan ini adalah untuk edukasi, bukan untuk kejahatan apapun. Jadi kita harus berhati-hati. Hati-hati ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya akan menemukan ransomware. Ransomware salah satu malware yang sekarang itu terjadi di Indonesia. Sini saya sudah masuk ke virtual machine. Virtual machine saya. Sini saya menggunakan Windows 7. Teman-teman nih, ada yang masih pakai Windows 7 enggak?
Kalau ada, maka bahaya. Karena Windows 7 itu udah termasuk sangat lama sekali. Dia udah tidak masuk standar keamanan dunia sekarang, zaman sekarang nih. Tidak masuk di standar itu. Kenapa? Udah lama, lemot, terus tidak bisa mengakses aplikasi, terus tidak kompatibel dengan beberapa aplikasi zaman sekarang. Jadi kita harus menggunakan sesuatu yang baru atau sistem operasi yang baru agar data pribadi kita juga tidak hilang, diambil atau dicuri. Nah, ayo kita mulai demonya. Di sini saya sudah membuat file penting dan file penting 2. Ini saya akan buat lagi file lagi. Ini file penting 03. Oke. Ini apa? Kosong. Isi aja. Acak-acakan aja. Ini hanya untuk demo saja. Oke, save. Yang 2, nama saya sama Mulika, mahasiswa Politeknik Bakti Semesta, jurusan DKS Keamanan Siber. Oke, terus file ketiga, kosong, isi lagi, nggak tahu siapa. Udah diisi nih. Contohnya, malware itu telah masuk di komputer kita nih. Ini, file ini nih. File ini saya udah isi malware ransomware. Nah, malware yang saya pakai ini malware yang namanya WannaCry. WannaCry ini salah satu malware ransomware yang mengunci file. Ini salah satu malware yang mengunci file. Jadi kayak malware tukang peras itu. Oke, kita akan demokannya. Sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya karena dia dapat mengunci file dan kalau menggunakan dan juga sulit untuk dikembalikan. Sini saya akan ekstrak. Nah, ini udah ada nih. Ini adalah malware-nya. Malware-nya ini berupa aplikasi. Kita lihat ya. Nah, sini kan tampilan Windows kan masih kayak biasa, terus bisa masuk ke picture, filenya, bisa ambil, musik, dokumen ini masih bisa dibuka, terus bisa dibaca, bisa diketik, simpan. Nah, ini bisa tetapi jika kita file ini menjalankannya, tidak sengaja menjalankan atau orang lain menjalankan, maka ini yang terjadi. Teman-teman lihat. Pelan-pelan, nah, jadi hitam. Nah, jadi hitam. Nanti akan muncul pop-up nih. Orang yang tidak tahu terus jalankan, ya selesai. Habis sudah file-file teman. Nah, dia akan muncul ini. Satu virus yang berbahaya waktu itu. Dia mengunci file teman dan tidak dapat dibuka. Jadi kita harus menggunakan Bitcoin untuk membukanya. Tapi ingat teman-teman, dari virus-virus seperti ini, itu meskipun kalian bayar tebusan, tetap saya tidak bisa.
Jadi seperti itu. Nanti kita lihat file-file yang kita buat nih. Nah, terlarang. File penting udah tidak bisa dibuka. Tidak bisa. Coba kita buka ya. Nah, dia akan muncul ini. Dia akan terus muncul sampai teman-teman membayar tebusannya. Tapi tidak dikasih sih. Itulah berbahayanya virus atau malware ransomware. Jadi dia mengunci, memeras, meminta kepada korban untuk membayar, tapi dia tidak akan kasih sampai kapanpun. Kayak file-file yang tadi saya punya nih. Aduh. Tidak bisa dibuka. Tidak bisa. Nah, dia minta file, terus percakapan dari orang yang membuat file malware-nya. File sebenarnya kunci. Nah, dia langsung masuk ke tidak karuan. Nah, dan juga virus ini memakan teman-teman laptop. Teman-teman akan berat. Itu berpengaruh ke hardware dan juga software. Lihat. Nah, yang tadi logo Windows udah berubah. Kita tidak bisa buat apa-apa. Nanti dia terus munculkan pop-up ini. Disuruh bayar. Nah, itulah salah satu memang sangat berbahaya, yaitu ransomware. Ini terjadi di waktu itu Pusat Data. Pusat Data kan kena ransomware juga, tapi ransomware yang mereka kena itu lebih canggih daripada ini. Ini termasuk ransomware yang saya demokan ini termasuk ransomware yang lama masih lama. Oke. Jadi semua file-filenya tidak bisa dibuka. Dokumen terkunci. Gambar juga kunci, ke enkripsi semuanya, gambar-gambar. Musik kekunci nggak? Kekunci semuanya. Jadi tidak bisa dibuka. Oke. Dia akan muncul terus pop-up itu. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain perihal dari webinar hari ini? Apakah ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman? Di sini kita juga harus paham ya. Kayak contoh kayak serang-serangan ini kita harus mendengar tenang, tidak boleh langsung panik. Contohnya kita Oke, ada pertanyaan dari Siti Mustahima. Izin tanya Kak, bagaimana tindakan yang harus kita ambil saat tanpa sengaja mengklik link phishing? Apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengamankan data pribadi kita? Contohnya kalau kita kena link phishing nih, kalau kita belum terus mereka minta login terus yang lainnya nggak usah. Tapi kalau teman-teman termasuk udah klik login terus masukkan username, password, saya menyarankan untuk ganti. Maksudnya gunakan autentifikasi 2 atau 2 autentifikasi yang saya bilang tuh segera ganti, karena password yang teman-teman yang Kak Siti masukkan itu udah tidak aman lagi, udah diketahui nih, jadi ganti. Kalau tidak sekarang, kalau Kak Siti ganti minggu depan atau hari besok, si hacker akan mengganti passwordnya dengan password miliknya sendiri, password si hacker tuh. Jadi
Kak Siti tidak bisa mengakses website atau akun yang Kak Siti punya itu. Jadi saya sarankan untuk mengganti password dan yang lainnya, kayak contoh password yang cuman menggunakan nama, tanggal lahir, terus tanggal ulang tahun, terus tanggal ketemuan, terus lain-lain, ganti. Nah, itulah agar kita bisa aman. Apakah ada pertanyaan teman-teman lain? Untuk Kak Siti menjawab ya. Oke, ini kita lihat. Hati-hati ya teman-teman. Ini karena saya jalankan di virtual, jadi tidak masalah di laptop saya. Hal-hal ini tidak boleh sembarangan dimainkan, tidak boleh sembarangan dinyalakan. Ya, wah selesai. Hal-hal penting kayak contoh data keuangan, kayak contoh perusahaan nih, suatu perusahaan yang besar, dia salah satu karyawan menjalankan program ini, tentunya ransomware nih, ransomware WannaCry, dia jalankan. Terus file-file di perusahaan semuanya ke encrypt. Baru yang sadis dari ransomware ini, dia berjangkit. Berjangkit artinya dia ketika virus atau malware ini kejangkit ke satu PC, contohnya PC A. PC A ini tersambung dengan PC B, maka PC B juga kena ransomware karena dia berjangkit. Jadi ketika satu PC kena, semua PC kena. Nah, itulah ransomware. Ransomware ini di aplikasi. Ada banyak sekali malware-malware yang sering terjadi. Malware-malware yang sering terjadi di dunia maya. Yang saya contohkan hanya ransomware ya. Ada lain, kayak contoh kayak Trojan, worm, virus. Nah, itu nanti dibahas soalnya karena tidak masih panjang ceritanya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Dan juga jika waktu, tentu nih waktu teman-teman untuk bayar habis, maka skenario terburuk bayarnya akan kehapus. Nah, itu bahayanya serangan cyber itu seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Ini tekankan lagi, ini hanya untuk pengetahuan semata, edukasi ke teman-teman yang lain, bukan untuk ditiru, karena berbahaya. Jika teman-teman menggunakannya untuk main-main, contohnya yang tidak paham, terus klik, langsung kejangkit semuanya, file-file penting hilang. Nah, itu berbahayanya itu. Oke.